Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obitan Syarullah dengan NIM 0552743777. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ UT Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kelahiran Pancasila yang ditugaskan dari mata kuliah Pancasila dengan kode MKWN 4110.318. Tujuan pembelajaran kali ini, saya ingin mendeskripsikan bagaimana sih kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, bagaimana prosesnya, bagaimana terbentuknya, dan juga bagaimana menjelaskan perumusan Pancasila oleh Panitia 9, serta menguraikan proses proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa dasar negara kita. Pengantar, Pancasila lahir dari perjuangan para pendiri bangsa. Pancasila itu bukan turun sendiri atau ada langsung saja begitu saja. Pancasila itu lahir dari hasil pokok pikiran, perjuangan para pendahulu kita, para pemuda-pemuda bangsa kita yang dulu, dari hasil musyawarah, hasil diskusi, hasil persetujuan untuk mendirikan ideologi negara kita. Konotasi Pancasila itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Pancasila inilah yang menjadi dasar negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Latar belakang sejarah. Indonesia dijajah Belanda berabad-abad, dan Jepang kemudian menjajah kita selama 3,5 tahun. Nah, pada pendudukan Jepang inilah Indonesia dijanjikan kemerdekaan pada 1944. Jepang kemudian menyuruh pemuda-pemuda Indonesia atau kita membentuk BPUPK pada 1 Maret 1945 untuk menyusun dasar negara dan rencana kemerdekaan. Sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Dr. Ragiman Widyadiningrat, dan sidang ini pertama kali dibuka pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara atau ideologi bangsa negara kita. Nah, dari sinilah Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Ketika sidang BPUPK, isi pidato Insinyur Soekarno ini mengemukakan 5 asas dasar negara, yaitu 1 kebangsaan, 2 kemanusiaan, 3 demokrasi, 4 kesejahteraan, 5 ketuhanan. Nah, kelima inilah yang menjadi fondasi ideologi bangsa Indonesia. Dan isi pidato Insinyur Soekarno tadi disetujui oleh seluruh yang menghadiri di sidang itu untuk dijadikan sebagai gagasan dasar Pancasila. Selanjutnya, setelah sidang BPUPK, lalu terbentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan religius dari seluruh bangsa Indonesia. Apa sih yang dihasilkan Panitia 9? Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu isinya apa? Isinya yaitu rumusan awal dasar negara Indonesia, berisikan 5 sila hasil kesepakatan Panitia 9, dan inilah yang menjadikan cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proses Piagam Jakarta dan Panitia 9, lalu terbentuklah pembentukan PPKI. PPKI itu sendiri dalam artian Panitia Penyiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk 7 Agustus 1945 oleh Jepang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas PPKI sendiri itu satu, yang pasti bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah PPKI,
lalulah kita meraih proklamasi kemerdekaan, meraih kemerdekaan bagi negara Indonesia. Kemerdekaan kita sendiri dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi itu tadi menandailah lahirnya negara Indonesia yang merdeka dengan dihadiri rakyat dengan semangat persatuan. Setelah proklamasi lalulah PPKI mengadakan sidang lagi di tanggal 18 Agustus 1945 dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan sila pertama tadi dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sejarah akhirnya Pancasila itu tadi, kemudian saya akan menjelaskan sedikit apa sih nilai Pancasila yang bisa kita ambil, yang bisa kita cermati, yang bisa kita terapkan di kehidupan kita zaman sekarang. Dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan nilai-nilai yang bisa kita ambil yaitu satu, kompromi antara agama dan pluralisme, menghormati keyakinan tanpa memaksakan satu agama. Karena kita di Indonesia banyak beragam suku, banyak beragam budaya, banyak beragam ras, adat dan istiadat. Jadi kita harus menghormati keyakinan satu sama lain tanpa memaksakan kehendak untuk menjadikan satu agama saja. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan nilai Pancasilanya itu kita menghargai martabat semua pihak, yaitu dengan mendengarkan suara minoritas dari misalnya agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu juga. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilainya itu sendiri yaitu kita mengutamakan musyawarah, mengutamakan kesatuan di atas perbedaan ideologi atau di atas perbedaan keyakinan masing-masing. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemanusiaan dan perwakilan, yaitu nilai yang kita bisa ambil yaitu proses demokratis dan musyawarah sidang terbuka. Harus dari debat, voting, dan kompromi tanpa saling mengejek, tanpa saling berkelahi, tanpa saling mencela. Itulah yang harus kita utamakan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu sendiri yaitu menjamin tidak ada kelompok yang terpinggirkan, yaitu sama rata antara kaya dan miskin, antara yang tinggi dan yang pendek, itu sama semua. Harus terjamin kesejahteraannya di kehidupan di bangsa Indonesia. Selanjutnya, refleksi pribadi saya terhadap Pancasila di zaman sekarang, yaitu saya mengambilkan 4 contoh. Yang pertama, musyawarah itu lebih baik daripada voting keras. Dalam artian kita sering di grup WA atau IG, sering berbeda pendapat dengan diskusi, berbeda pendapat tentang pilihan, berbeda pendapat tentang apapun. Jadi ketika kita melakukan perbedaan pendapat, kita bukan cancel culture atau mengejas orang tersebut, tapi kita lebih menyelesaikan pendapat dengan diskusi dengan akal sehat tanpa mengakibatkan permusuhan dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, kompromi demi tujuan besar. Saat debat politik online atau perbedaan pendapat yang saya kemukakan tadi, kita harus selalu ingat bahwa persatuan itu lebih dari menang argumen. Jangan karena kita merasa menang argumen lalu kita bebas melakukan segalanya atau tidak ingat lagi tentang persatuan bangsa Indonesia. Karena sebenarnya tujuan kita untuk debat itu sebenarnya sama, yaitu satu, untuk membuat Indonesia lebih bagus, membuat Indonesia lebih sehat, membuat Indonesia lebih baik. Jadi kita harus mengedepankan persatuan daripada memenangkan argumen kita sendiri. Yang ketiga, inklusif terhadap minoritas. Jangan bully teman beda agama, suku di sekolah, atau suku yang di sekolah atau kampus. Nah, karena sekarang banyak terjadi kekerasan verbal atau kekerasan fisik terhadap teman beda agama, beda suku, beda ras di sekolah, di kampus, yang mengakibatkan perkelahian, bully, sampai ada yang meninggal. Itu jangan sampai kita terjadi.
di negara kita lagi. Karena hal-hal tersebut mengakibatkan rusaknya persatuan, rusaknya masa depan bagi kita. Akibatnya kita jadi tercerai-berai, akibatnya kita jadi tidak mengedepankan lagi sisi kemanusiaan. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi di lingkungan kita. Yang keempat, ideologi hidup bukan dogma. Dalam artian Pancasila bisa interpretasi sesuai zaman asal tidak tiba esensi. Itu seperti Pancasila itu elastis atau bisa mengikuti perkembangan zaman, namun kita tidak mengubah esensi-esensi yang ada di dalamnya, tidak mengubah sila-sila yang ada di dalamnya. Jadi Pancasila itu bisa berlangsung seumur hidup kita, bisa berlangsung sampai ke anak-anak cucu kita tanpa mengubah atau membatasi hal-hal yang tidak baik. Jadi penutup kali ini saya akan sampaikan secara singkat, Pancasila itu lahir dari semangat perjuangan para pendiri bangsa dan menjadi dasar serta pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang. Nilai-nilainya itu menuntun bangsa dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Itu saja dari saya. Saya Obit Ansarullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.